Yo, balik lagi sama gue di channel Natin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk si Bitcoin dan juga altcoin. Kali ini adalah TRX, teman-teman. Jadi kemarin udah diupdate juga untuk Bitcoin dan juga XRP. Sebelumnya juga ada pembahasan sempat ya, bahas Cardano dan juga Habar. And then ya, jadi hasil dari tadi malam itu kenaikan suku bunga di 0,25% ya. Jadi kita bisa lihat dari sebelumnya total itu 4,75 menjadi 5% ya. Kemudian di sini ada FOMC press conference. Ya, jadi kakek Paul ada speech yang intinya adalah memang mereka tetap akan melakukan kenaikan suku bunga di tahun ini. Jadi belum adanya bisa dibilang untuk pemangkasan suku bunga. Ya, jadi kalau misalkan untuk perkara stop menaikkan suku bunga itu masih dalam pertimbangan mereka. Tentunya mereka lihat data-data yang akan rilis seperti CPI, PPI dan lain sebagainya sih di tiap-tiap bulan. Ya, jadi itu menjadi concern mereka. And then gak lama setelahnya ya market kembali drop lagi. Nah, sebelum kita ataupun saya bahas untuk si Bitcoin dan juga TRX, jadi di sini juga ada info teman-teman yang cukup menarik adalah ini ya, dari SEC ya, Su Tron founder yaitu Justin Sun perihal cheating fraud dan market manipulasi market, teman-teman. Jadi memang mungkin teman-teman juga udah nggak asing ya, belakangan ini memang gencer ya diserang itu stablecoin. Nah, memang dari si Justin Sun ini ya, ataupun kita bisa bilang Tron ya, itu juga punya stablecoin. Nah, jadi ini yang menjadi concern mungkin buat teman-teman bisa lebih berhati-hati. Ya, ini adanya bad news untuk Tron ya, khususnya untuk jaringan Tron ya, koin-koinnya maupun stablecoinnya gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau istilahnya mau DCA atau mau mentransaksikan atau mau invest dan lain sebagainya, ini menjadi salah satu bahan pertimbangan gitu ya. Kan kalau misalkan sedang mendapatkan kabar buruk seperti ini ya, lebih baik buat teman-teman yang mungkin lebih tidak mau mengambil resiko, ya udah wait and see ataupun ya bisa melihat ataupun memilih koin lain ketimbang si ataupun koin-koin di jaringan Tron. Oke guys, jadi kita bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi secara dailynya ini kurang lebih proyeksi kemarin ya, kalau memang market ini benar-benar bullish ya, kita bisa lihat untuk bahkan dia ngetes bahkan di sekitaran 30 ribuan, 31 ribuan dolar. Cuman kalau memang masih dinaikkan 0,25, kemudian dari kakek Paul juga speech itu enggak dovish ya, maka ini adalah ekspektasi yang kemarin juga sudah saya sampaikan gitu ya. Itu di sekitar ya maybe di sekitar 29 ribuan dolar, kemudian dia mendapatkan rejection dan perlahan kita bisa lihat proses koreksinya ya. Dari ya sekarang ini memang dia sudah drop ke area tadi itu bikin tail candle ya, ini sampai di 26.600-an dolar ya. Jadi memang ekspektasinya dia perlahan naik tapi kena reject di sini ya, maybe pemantulan sedikit baru lanjut turun dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan pun ya, sebentar ini akan coba saya hapus dulu untuk yang kemarin. Di sini terbentuk yang namanya bearish engulfing, teman-teman. Ya, sama seperti sebelumnya, di sini memang terbentuk yang namanya bullish engulfing. Ya, cuman memang dia masih lanjut naik tapi kenaikannya pun tidak sesignifikan pada pergerakan sebelumnya. Dan akhirnya dia mendapatkan rejection di sini dan posisi waktu closing candle ya tadi pagi ya, ini kita mendapati yang namanya bearish engulfing ya untuk close candle pada tanggal 21 Maret dan di 22 Maret 2023 ini. So, yang perlu diperhatikan adalah jikalau memang untuk skenario yang saya bahas kemarin itu benar terjadi, maka di sini dia mendapatkan rejection, kemudian di sini little bit pullback gitu ya, untuk melanjutkan penurunan atau koreksi lanjutan lagi. Maybe untuk mengejar bahkan sampai sekitar 25.000 dolar. Ini adalah skenario yang dari kemarin saya bahas, dan untuk teman-teman bisa antisipasi ataupun buat teman-teman yang mempertimbangkan untuk buyback lagi atau mulai start DCA lagi, ya bisa dipantau atau dipertimbangkan lah untuk area sekitaran 25.000 dolar, teman-teman ya, dimana itu sebelumnya menjadi area benteng keras untuk pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya, and then akhirnya mampu di break out sama si Bitcoin. Jadi ketika memang kita melihat memasuki fase koreksi yang cenderung jauh lebih korektif ketimbang waktu penguatannya, maka ya at least di sekitaran area ini bisa dipertimbangkan lah untuk buyback dan lain sebagainya gitu ya. Jadi palingan itu yang perlu dipantau untuk si Bitcoin secara daily time frame, teman-teman. Oke, next ini untuk si Bitcoin kalau kita lihat secara time frame lebih kecil, yaitu 1 jam. Memang sebelumnya ataupun kemarin juga sudah saya bahas ya, dia bergerak di dalam sebuah range channel, dimana untuk bagian atas dan bawahnya ini berfungsi cukup baik lah ya. Di atasnya mendapatkan rejection, kemudian bagian bawahnya mendapatkan pemantulan. And then akhirnya dia di sini drop signifikan, teman-teman, di sini drop signifikan ya. Ataupun saya bisa tandain juga sebentar ya.
Ini bisa saya tandain juga ya. Kalau kita tarik seperti ini aja, memang ini terbentuk atau ada yang namanya area ya resisten nih di sekitaran 28.300-an, 28.400-an dolar. Memang sebelumnya ini sempat break dari area sini, cuman kita bisa pantau kan, yang pertama adalah dari trendline resistance channel ini, lalu kedua waktu dia break ya nggak lama malah kena reject kuat ya, berarti memang di sini bisa dibilang sebagai false break. Kalau teman-teman mengacu untuk area resistance yang ini ya, kita bisa lihat juga berarti ini adalah false break. Kemudian ya, di sini sebelumnya nih ya, sebentar akan coba saya zoom sedikit. Ini sebelumnya mendapatkan reaksi pemantulan nih sebenarnya di trendline supportnya nih. Ya, teman-teman bisa lihat ya di sini tuh. Ya, adanya candle atau saya coba turun time frame deh ke time frame 15 menit. Nah, ini ya. Di sini sebelumnya mendapatkan reaksi nih, pemantulan di trendline support dari si channelnya ini ya pada pergerakan si Bitcoin. And then akhirnya next candle langsung boom. Ya, deras banget nih tekanan sellernya dan posisinya memantul terhadap EMA 200 secara time frame 1 jam. Maka ini yang kita perlu pantau untuk posisi saat ini pada pergerakan si Bitcoin. Sebentar ya, ini akan coba saya hapus. Nah ya, di sini kita bisa lihat terakhir kali sebentar ya. Di sini breaknya itu tidak terlalu powerful, and then di sini masif ya, dropnya ini masif, impulsif sekali. Maka yang perlu kita pantau memang dia sudah ada pemantulan, and then ya mulai cenderung atau ya bukan mulai lagi ya, ini jauh-jauh lebih korektif ketimbang si ataupun movement ya dari si Bitcoin ketika dia drop signifikan ya, bahkan sampai ngetes di EMA 200 secara time frame 1 jamnya. Maka kalau ini yang terjadi, kita harus perhatikan yang pertama ketika dia pemantulan dan area retestnya. Yang pertama kita bisa lihat adalah trendline support ini yang sebelumnya menjadi support become resistance ya di sekitar area situ. Plus juga kalau saya bisa tambahkan, teman-teman sebentar ya, kalau bisa saya tambahkan di sini, di sekitar area sini, sebelumnya juga menjadi area support atau tahanan untuk si Bitcoin nih. Ya, kayak saya extend ke samping pun ya, di sini kita bisa lihat bersama-sama, sebelumnya menjadi area resistance, ya become support, di sini resist juga, become support, and then di flip menjadi resistance juga ya. Jadi bisa dipantau ini kalau misalkan dari area sini mendapatkan rejection, mungkin bisa ataupun teman-teman bisa mendapatkan peluang yang namanya short ya untuk si Bitcoin ya. Jadi palingan itu untuk si Bitcoin proses pullbacknya itu bisa diperhatikan. And then ya ini bisa invalid kalau misalkan gimana, kalau misalkan dia akhirnya mampu break dengan impulsif ya, break dengan impulsif, retest untuk mungkin melanjutkan penguatannya, at least ngetes di swing high terakhir di sekitar hampir 29.000 dolar ya. Jadi balik lagi bisa diperhatikan atau dipantau ketika memang masuk ke fase pullback atau retracement ya terhadap beberapa area yang tadi sudah saya sampaikan untuk si Bitcoin. Maka untuk target penurunan bisa sama di area EMA 200 itu yang pertama. Next lagi di sini yang sebelumnya menjadi area resist dan juga support ya di sekitar 26.070-an dolar sampai 26.400-an dolar. Kemudian area yang lebih bawah lagi ya, kita lihat dari time frame 1 jam itu di sekitar area 23.800-an sampai 24.500-an dolar. Jadi palingan itu sedikit pembahasan untuk si Bitcoin secara hourly time frame maupun daily time frame, teman-teman. Palingan sedikit yang pengen saya tambahkan adalah memang di sini tadi saya mention ya terbentuk yang namanya bearish engulfing ya. Sama ini juga sempet nih. Ya di sini memang adanya bearish engulfing, tapi ya the next 1 2 3-nya dia malah naik lagi, berproses naik lagi. Ya bisa dibilang ini nge-grab liquidity ya, bikin jarum ke atas, and then akhirnya benar-benar masuk ke koreksinya ya. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Balik lagi ya, segala sesuatu itu kan bisa terjadi ya. Jadi ini adalah skenario lain untuk teman-teman bisa antisipasi jikalau memang di sini memang terbentuk yang namanya bearish engulfing, teman-teman. Kemudian di sini berangsur ya, muncul bull candle bikin tail candle sekali lagi baru memasuki fase koreksinya. Ya jadi itu adalah skenario lain yang bisa dipertimbangkan. Either memang dia sekali lagi ya grab liquidity sebelum dia akhirnya drop, atau memang dari arah sini dia drop duluan. Ya, jadi palingan itu untuk secara daily time frame. Next ini adalah TRX ya, TRX per USDT secara daily time frame. Saya lihatnya di Binance. Jadi overall kalau dilihat dari movementnya secara daily, ini bisa coba dihubungkan ya dari resist bagian atasnya nih ya, beberapa kali kena reject dan terbentuk sebuah trendline resistance. Ini semenjak 16 April 2021 nih, beberapa kali kena reject ya, kita bisa perhatikan rejection ya, di sini juga rejection, di sini rejection, bahkan ini terakhir kali sempat kena reject, retest dan akhirnya mampu break pada bulan Januari 2023. Cuman yang menariknya adalah memang
breaknya di sini ya, breaknya di sini itu tidak terlalu powerful ya. Kita bisa lihat di sini tidak terlalu powerful, malah dia cenderung benar-benar ya bisa dibilang sideways, makin lama makin naik. And then akhirnya dia mendapatkan rejection drop lagi, dan posisi dropnya pun cukup menarik. Dia retest doang di trendline resist ini ya, kita bisa lihat di sini precisely dia ngetes di sini, kemudian mendapatkan reaksi. Ya, harganya naik tapi tersatu kemudian drop lagi ya. Mungkin ini dropnya juga dipicu dengan bad news yang tadi juga sudah saya sampaikan. Ini dropnya itu di sekitaran 16%-an. Meanwhile untuk beberapa altcoin lain tadi saya pantau itu penurunan itu normalnya ataupun kisaran 6% sampai 10%-an. Cuman untuk si Tron ini sendiri turun ini sekitar 16%-an, teman-teman. Ya. Jadi yang perlu dipantau yang pertama adalah area secara daily time frame. Dia sekarang ini lagi testing nih terhadap EMA 200 nih secara daily time frame, garis warna biru ini. Ya, jikalau memang dia gagal nih ya, mampu break dari sini ya, drop lagi untuk maybe ngetes lagi nih ke swing low terakhir dia di sekitar 0,056 sekian dolar. Ya, kenapa di sekitaran situ? Yang pertama itu adalah area swing low-nya dia. Lalu yang kedua, di sekitar area sini ya, di sekitar area sini sebelumnya ini berfungsi sekali untuk menjadi tahanan untuk si Tron ini semenjak November 2022 sampai akhirnya mampu di break pada bulan Januari 2023, teman-teman. Kita bisa lihat di sini ya, secara zonasi dapat. Jadi memang kalau misalkan dari area sini dia gagal gitu ya, break, ya potensinya akan drop lagi, ngetes bahkan ke kisaran sini. Cuman kalau misalkan dari area sini dia berangsur naik ya, dia berangsur naik gitu, dicicil let's say perlahan naiknya, next area target berapa yang bisa dipantau ya untuk si TRX. Nah, area pantauannya kalau secara daily palingan ini dulu pastinya ya, di area swing ataupun highest terakhir dia sebelum drop signifikan. Ini di sekitar 0,067 sampai 0,0684 dolar, itu area pertama. Lalu area keduanya di sini, teman-teman. Ya, di sekitar area sini. Ini di sekitar 0,07037 sampai 0,07318 dolar. Kalau saya extend ke samping pun ya sebelumnya ini sangat-sangat berfungsi menjadi area tahanan yang kuat untuk TRX secara daily time frame. Ya, jadi ini bisa diperhatikan jikalau memang dia berangsur naik kurang lebih seperti ini proyeksinya. Let's say dia dicicil seperti ini ya untuk penguatannya, kemudian another rejection, bisa aja dia drop dari sini. Tapi kalau misalkan ya rejectionnya terjadi lebih dulu aja, dia nggak nyampe perlahan naik gitu ya prosesnya, dari sini dia udah mendapatkan rejection ya, possible untuk drop bahkan ngetes ke area yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau area ini jebol juga, next area berapa? Ya, next area akan coba saya tandain dipakai rectangle. Next area itu bakalan ngetes di sekitar area sini, teman-teman. Ya, di lowest-nya di sekitar 0,04893 sampai 0,05147 dolar. Nah, sekitar itu teman-teman untuk TRX yang nanyain gitu ya, bisa dipantau. Sekali lagi prosesnya ketika memang dia drop duluan, ini adalah area pantauannya. Sebentar ya, ini adalah area pantauan 1 dan ini adalah area pantauan kedua. Ya, ini akan coba saya ganti dengan warna orange. Tapi kalau misalkan dia mengalami kenaikan terlebih dulu dan bertahap, ya ini menjadi dua area yang perlu dipantau. Mungkin adanya opportunity untuk melakukan short dan lain sebagainya, gitu ya. Paling itu yang bisa saya update dan ya semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.